Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fasyadinus Wagibana dengan NIM S1A024224. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Farli Anindya Estafana dengan NIM S1A024254. Saya Anas Ubedillah dengan NIM S1A024168. Halo, saya Karina Zara Khairunisa dengan NIM S1A024214. Halo, saya Alfred Hafiz Putra Firma dengan NIM belakang 166. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desinta India Zari dengan NIM S1A024172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga dengan NIM S1A024238. Perkenalkan, saya Sultan Arij Hafiz Arafi dengan NIM E1A024184. Oke, saya akan menjelaskan mengenai apa itu BPK. BPK atau Badan Pengawas Keuangan adalah suatu lembaga negara yang berdiri independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas utama BPK adalah memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab pada keuangan negara, baik itu di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau lembaga-lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, lalu ada BUMN dan BUMD maupun lembaga negara lain yang mengelola dalam bidang keuangan negara. BPK dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 23E dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dengan anggota berjumlah 9 orang yang diresmikan oleh Presiden setelah dipilih oleh DPR dalam mempertimbangkan Dewan Pemerintah Daerah. Masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun dan jabatan itu dipilih 1 kali dalam periode jabatan. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan wewenang dari BPK dalam sistem pemerintahan. Saya lebih tepatnya akan menjelaskan tentang wewenang dari BPK. Adapun kewenangan BPK sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BPK sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan objek, waktu, metode dan penyusunan laporan ke pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan atau dokumen dari pihak yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi kegiatan atau penyimpanan keuangan atau barang negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen dan informasi yang wajib disampaikan ke BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksa. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli atau pemeriksa dari luar BPK. Yang kedelapan, membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang kesembilan, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Dan yang terakhir, ke-10, memberikan pertimbangan atas sistem pengendalian internal pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPK yang memiliki sejumlah tugas sebagai tujuan dari pendiriannya. Berdasarkan pasal 6 UU BPK, tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di semua instansi yang menggunakan APBN atau APBD, termasuk BUMN atau BUMD dan lembaga lain. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan sesuai UU tentang pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, melakukan 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama, keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang keempat, menerima dan mempublikasikan laporan pemeriksaan oleh akuntan publik bila sesuai undang-undang. Yang kelima, membahas temuan pemeriksaan bersama pihak yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Di sini akan menjelaskan terkait struktur BPK. Jadi berdasarkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2025, BPK memiliki organ-organ yang bernama pimpinan BPK, di mana mereka terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 9 anggota yang menjadi kunci dari kebijakan BPK. Kemudian ada majelis pemeriksa yang bertugas menyetujui laporan hasil pemeriksaan. Kemudian ada sekretariat jenderal yang dimana mereka akan bertanggung jawab atas administratif BPK, termasuk manajemen biro-biro yang ada di BPK.
Kemudian ada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan di berbagai sektor. Selanjutnya ada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi yang bertugas menyelidiki dugaan penyimpangan di BPK. Kemudian ada Inspektorat Jenderal yang dimana mereka bertanggung jawab untuk mengawasi organ BPK lain. Selain itu, BPK juga memiliki badan-badan seperti Badan Perencanaan, Evaluasi, Kebijakan, Pemeriksaan Keuangan Negara, Pembinaan, dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan yang bertanggung jawab atas kinerja perumusan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh BPK. Terakhir, ada staf ahli yang bertugas untuk memberikan nasihat terhadap pimpinan BPK untuk berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan atau interaksi Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga negara lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian hubungan BPK dengan DPD, MK, dan KS, sedangkan dengan lembaga negara lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anas. Yang pertama yaitu hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Daerah. DPD dan BPK memiliki hubungan yang fungsional terkait dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. DPD sebagai wakil daerah memiliki atau berperan dalam pengawasan penggunaan keuangan negara. DPD juga dapat memberikan pertimbangannya dalam pemilihan anggota BPK. Dasar hukum dari pernyataan tersebut yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang hubungan kerja antara BPK dengan DPD, DPR, dan DPRD, dan Pasal 23F Undang-Undang 1945 tentang bahwa BPK dipilih oleh DPR dan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang kedua yaitu hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Mahkamah Konstitusi. BPK dan MK memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat terintegrasi meskipun memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara dan MK bertugas untuk menjaga konstitusi. Hubungan ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparansi, dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga keabsahan dan ketertiban dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, jika BPK menemukan sengketa terkait pengelolaan keuangan negara, maka penyelesaian tersebut dilaksanakan oleh MK. Selanjutnya, hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Komisi Yudisial. BPK berperan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara lembaga-lembaga di Indonesia. Salah satunya yaitu Komisi Yudisial. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau jelasin tentang hubungan antara BPK dan juga MPR. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menjalin hubungan kelembagaan yang erat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang bisa disebut dengan MPR untuk meningkatkan sinergi dan mendorong transparansi dalam diri atau dalam kelembagaan MPR itu sendiri. Pertemuan rutin antara tim BPK dan juga MPR bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara dua lembaga kenegaraan ini. Kemudian selanjutnya itu ada hubungan antara BPK dan juga DPR, di mana DPR itu ada Dewan Perwakilan Rakyat, di mana di sana itu diisi oleh para perwakilan rakyat dan setelah dipilih. Kemudian BPK ini sama bertugas untuk mengawasi setiap keuangan ataupun anggaran yang ada dalam DPR agar tercipta transparansi dalam setiap kegiatan dari DPR itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah hubungan antara BPK dan juga dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berperan dalam menjaga konstitusi dan dapat memeriksa dugaan pelanggaran yang terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. Jadi ketika misal BPK mendapati ada pelanggaran tentang penyelewengan keuangan, maka dari MK itu sendiri akan memproses hal tersebut. Peran penting BPK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Badan Pemeriksa Keuangan memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, check and balances, melalui pengawasan eksternal atas pengelola keuangan negara. Peran kunci BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintah pusat, daerah, lembaga negara, BUMN, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. BPK bersifat independen dan bebas dari intervensi lembaga eksekutif,
maupun legislatif, sehingga hasil pemeriksaannya objektif dan profesional. Hasil pemeriksaan dari BPK kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai bahan pengawasan, serta kepada juga Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk kemudian ditindaklanjuti. Kemudian, kontribusi terhadap check and balance. Dengan melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu, BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. BPK dapat mengungkap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menilai dan menetapkan kerugian negara, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Peran BPK memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan, di mana lembaga eksekutif tidak dapat lagi mengelola keuangan negara tanpa pengawasan independen dari lembaga lain, menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kesimpulannya adalah BPK pilar utama dalam sistem check and balances ketatanegaraan di Indonesia, memastikan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sejahtera. BPK itu adalah Badan Pengawas Keuangan. Badan Pengawas Keuangan ini terdiri dari 1 kepala BPK, kemudian wakil BPK, dan juga 7 staf. Nah, untuk ke-9 orang ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam kurung DPR, dan kemudian diangkat oleh Presiden yang memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana ketentuan yang ada. Kemudian, BPK ini sendiri juga terdiri dari orang-orang yang berkompetensi di dalam bidang-bidangnya seperti akuntan dan juga ahli keuangan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya juga BPK memiliki banyak staf ahli yang juga berkompetensi di bidangnya masing-masing. Kemudian dalam menjalankan tugasnya juga BPK juga memiliki beberapa audit. Yang pertama adalah audit Badan Pengawas Keuangan yang terdiri dari pengawasan keuangan di bagian pusat dan daerah. Kemudian ada pengawasan audit yang khusus yaitu untuk program-program tertentu. Kemudian BPK ini sendiri juga memiliki beberapa fungsi lain yang juga dapat digunakan dalam membantu badan-badan keuangan yang lain seperti KPK dan badan-badan keuangan yang lain.